3 final dan 2 gelar juara, akhirnya berhasil diraih Erik ten Hag. Turun dengan formasi 4-1-4-1, Erik ten Hag memasang Bruno Fernandes sebagai pemain nomor 9 palsu di babak pertama. Ia didukung Rashford di kiri dan Garnacho di kanan. Trio Maino, McTominay, Amrabat menjaga lini tengah. Duet bek Varane Licha jadi andalan bersama Wan-Bissaka dan Dalot. Erik menerapkan strategi mengabsorsi serangan City untuk kemudian melakukan serangan balik cepat long pass ke arah lebar lapangan lawan. Hasilnya City hanya bisa menempatkan 1 tembakan ke gawang sepanjang 45 menit awal. Dan MU bisa mencetak 3 gol dari serangan balik. Garnacho sukses mencetak gol pertama dari blunder Gvardiol. Sedangkan Rashford melihat golnya dianulir setelah Garnacho yang memberi assist dinyatakan offside. Rashford menebusnya dengan menjadi kreator gol kedua MU. Long pass Rashi disambut Garnacho, diberikan pada Bruno yang memberi assist untuk gol Maino. Babak pertama, City dominan menguasai 70% possession. Di babak kedua, MU mengendur, meski demikian City cuma mampu mencetak 1 gol balasan saja. MU pun juara Piala FA ke-13 kalinya. Selamat, fans United! Pakar data dan sport analis, Benjamin Han, menyelidiki kebenaran laporan tentang pemecatan Ten Hag oleh Ineos. Setelah secara eksama membaca artikel Steinberg yang pertama mengklaim pemecatan Ten Hag, Hunt menarik beberapa kesimpulan. Salah satunya adalah Steinberg jelas mencoba untuk mendapatkan kabar yang eksklusif dan besar. Dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia telah diberitahu oleh sumber manapun di klub, atau bahkan mengapa dia memutuskan untuk melaporkannya sekarang. Satu hal yang Steinberg katakan adalah bahwa ini akan menjadi sebuah tantangan, memastikan para pemain MU tidak terganggu oleh kebisingan di sekitar posisi Ten Hag. Jadi dia mengakui kekuatan dan dampak yang ditimbulkan oleh laporan seputar Ten Hag. Jadi mengapa ia justru melakukannya? Dia juga ikut-ikutan berbicara pedas di sekitar Rasmus Højlund dan menggambarkannya sebagai musim yang sulit. Ini adalah poin yang banyak dibicarakan di media dan fanbase, dan konsensus umum dari mereka yang memandang Højlund secara objektif, mengakui bahwa dia sebenarnya menjalani musim yang baik. Mencetak 16 gol di musim debutnya, saat berusia 20 tahunan adalah sebuah pencapaian yang sangat bagus. Alamak, Steinberg, kebohonganmu telah menipu jutaan manusia bodoh. Erik ten Hag akhirnya membongkar semua yang terjadi padanya. Pengakuan jujur Ten Hag ini dimuat dalam wawancaranya dengan Football International sehari sebelum final Piala FA. Interview Ten Hag ini sekaligus membantah kabar bohong bahwa ia akan dipecat usai Piala FA. Ten Hag ditanya apa yang diberitahukan pemilik Ineos kepadanya. Ten Hag menjawab mereka bilang ingin mengubah segalanya dan ingin membangun kembali MU bersamanya. Inilah yang mereka katakan secara langsung kepada Erik. Ineos akan mengubah banyak hal di klub dan proyek tertentu telah dimulai. Carrington akan dihancurkan total, tempat latihan baru akan dibangun. Para pundit di Inggris, seperti halnya media, ingin meraih tujuan pribadi. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka sepadan dengan uang yang dikeluarkan, dan untuk itu Manchester United adalah mangsa yang mudah. Ini adalah klub terbesar di Inggris dan mungkin di dunia. Klub ini dicintai atau dibenci, tidak ada di antara keduanya. Jadi ketika keadaan menjadi buruk, mereka semua mulai berbicara, dan mereka berbicara dengan kata-kata yang sangat besar. Semua negativisme dari para ahli yang tidak mempunyai kemampuan menganalisis sesuatu berdasarkan fakta, namun lebih suka menyerang orang lain agar terlihat lebih baik. Dan orang-orang inilah yang memberi aplaus pada Ten Hag tahun lalu. Tahun lalu Erik bisa berjalan di atas air, tahun ini dirinya menjadi manajer terburuk di Premier League.
Erik juga ditanya apakah pembicaraan direncanakan dengan hierarki klub. Sang pelatih menjawab bahwa mereka sudah melakukannya, dan pada hari Minggu dia akan pergi berlibur. Menyiratkan bahwa Ten Hag telah diberi jaminan mengenai masa depannya. Pembicaraan tidak diperlukan, Ineos dan Ten Hag sepakat bersama untuk musim depan. Manchester United telah mengadakan pembicaraan awal dengan perwakilan wonderkid Prancis, Désiré Doué. Pendekatan formal dapat dilakukan dalam beberapa minggu mendatang. Ineos sangat ingin bertindak cepat untuk menghindari kekalahan dalam persaingan, dengan PSG dan Arsenal juga menunjukkan minat. Pemandu bakat MU dilaporkan telah melacak Désiré Doué dan sangat terkesan dengan apa yang mereka lihat. Pemain berusia 18 tahun ini tampil mengesankan di Stade Rennais musim ini dan sangat serba bisa. Sayap kiri, kanan dan nomor 10, juga striker kedua, bisa dilakoni sama baiknya. Dia sangat bagus dalam menguasai bola, memiliki dua kaki dengan kaki yang cepat, dan mampu bersinar di area tengah dan melebar, karena keterampilan kecepatan dan manipulasi bolanya. Namun ada sedikit keraguan, mengingat target utama MU adalah Michael Olise, pemain yang etipe dengan Doué.